Bolehkah minum susu setelah minum obat? Ini faktanya. Mungkin kamu pernah mendengar informasi tak boleh minum susu setelah minum obat. Ternyata hal itu benar adanya. Meski tak semua obat, mengonsumsi susu usai minum obat bisa menimbulkan efek buruk. Seperti yang dilansir dari laman Alo Dokter, obat yang mengandung zat tertentu bisa menimbulkan efek interaksi obat bila dikonsumsi bersamaan dengan obat-obatan lain, suplemen, makanan, serta minuman termasuk susu. Interaksi obat dengan makanan dan susu bisa terjadi karena salah cara penggunaan yang tak disengaja, atau ketidaktahuan pasien tentang kandungan obat. Adapun interaksi obat bisa menimbulkan sejumlah efek, seperti membuat kerja obat meningkat atau justru menjadi tidak maksimal. Efek lainnya yakni bisa memberikan efek samping obat lebih ringan atau lebih buruk, bahkan menimbulkan efek samping baru. Selain itu, minum susu setelah minum obat juga bisa mengganggu penyerapan dan metabolisme obat di dalam tubuh, atau pengeluaran obat dari dalam tubuh. Untuk memastikan agar hal itu tak terjadi, sebaiknya kamu tanyakan kepada dokter atau apoteker tentang cara minum obat yang benar, dan apakah obat itu bisa diminum dengan minuman selain air putih. Bagi beberapa obat tertentu, minum susu setelah minum obat dianggap aman. Bahkan dapat membantu penyerapan obat dan mengurangi gangguan pencernaan akibat efek samping obat. Seperti mual, muntah serta iritasi pada saluran cerna atau nyeri perut. Tapi, untuk beberapa jenis obat, minum susu usai minum obat sangat tidak dianjurkan. Karena bahan yang terkandung di dalam susu bisa menghambat kerja obat tersebut. Salah satu obat yang dianjurkan dikonsumsi dengan susu yakni kelompok obat kortikosteroid seperti prednison. Karena obat ini bisa meningkatkan pembuangan kalium serta kalsium dari tubuh. Dalam hal ini susu berfungsi menggantikan kalium dan kalsium yang terbuang karena penggunaan obat tersebut. Selain kortikosteroid, obat yang bisa dikonsumsi bersamaan dengan susu yaitu kelompok obat antiinflamasi non-steroid. Di sini susu berfungsi untuk mencegah efek samping seperti iritasi lambung maupun nyeri perut akibat penggunaan obat itu. Sementara antibiotik tetrasiklin dan golongan quinolon merupakan obat yang tak dianjurkan untuk dikonsumsi dengan susu. Karena kalsium pada susu mengikat zat aktif dalam obat antibiotik, sehingga tak bisa diserap oleh usus. Hal itu menyebabkan kerja obat menjadi tak maksimal. Selain itu, obat anti kanker dan suplemen zat besi juga tak disarankan untuk dikonsumsi dengan susu. Karena ada kandungan susu yang bisa mengganggu kerja kedua obat tersebut. Pada dasarnya setiap obat memiliki aturan pemakaian, efek interaksi obat, serta efek samping yang berbeda-beda. Jadi, pastikan kamu membaca keterangan yang ada pada kemasan, bila menggunakan obat yang dijual bebas. Bila obat kamu peroleh dari resep dokter, sebaiknya tanyakan pada dokter atau apoteker apakah obat tersebut dapat dikonsumsi dengan susu. Ternyata minum susu juga bisa ngasih dampak positif ke tubuh setelah teman-teman melakukan aktivitas tertentu. Kayak yang saya baca dari artikel Halodoc, jika minum susu setelah berolahraga, maka bisa mendukung pertumbuhan otot dan peningkatan komposisi tubuh. Namun, perlu diingat bahwa minum susu secara berlebihan bisa menyebabkan penambahan berat badan yang tidak terkontrol karena asupan kalori yang tinggi. Selain itu, beberapa orang juga meyakini bahwa minum susu meningkatkan fungsi pencernaan. Untuk merasakan manfaat ini, cobalah untuk meminumnya setelah makan. Manfaatnya juga bisa kamu rasakan pada produk susu fermentasi atau yogurt. Hal ini karena kandungan probiotik atau bakteri baik yang bekerja sama dengan mikroba di usus. Tapi gak cuma itu, katanya minum susu coklat sebelum tidur juga bisa bermanfaat buat kesehatan. Kayak info yang saya dapat dari artikel Merdeka. Salah satu manfaatnya menjaga daya tahan tubuh. Moga bermanfaat ya teman-teman, jika dirasa bermanfaat. Jangan lupa di-subscribe, sukai, komen dan bagikan ke teman-teman lainnya. Salam Nan DP.